catatan sejarah Indonesia, kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah membangkitkan semangat juang dan jiwa nasionalisme rakyat Indonesia. Untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, pada sepanjang akhir tahun 1945 misalnya, terjadi berbagai peristiwa di berbagai daerah untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sekaligus mengusir para penjajah. Salah satu peristiwa heroik di awal kemerdekaan yakni peristiwa pertempuran di Semarang, atau yang lebih sering disebut dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Peristiwa yang melibatkan sisa-sisa pasukan Jepang dengan Badan Keamanan Rakyat atau BKR dan para pejuang rakyat Semarang ini merupakan rangkaian sejarah kemerdekaan Indonesia. Seiring kalahnya Jepang dari sekutu dalam Perang Dunia Kedua, Supreme Commander for the Allied Powers will now sign on behalf of all the nations at war with Japan. This is Hiroshima. Here is the motion picture spectacle of all time. (15 Agustus tahun 1945), setelah 2 kali diserang bom atom oleh pasukan sekutu, Jepang menyerah dan menyatakan kekalahannya dalam Perang Asia Timur Raya. Sebagai pihak yang kalah, Jepang mendapatkan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah bekas pendudukan mereka. Sembari menunggu kedatangan pasukan sekutu, di Indonesia, kekalahan Jepang dimanfaatkan para tokoh pejuang kemerdekaan sebagai momentum untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa asing. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. Kemerdekaan yang telah dideklarasikan ini ternyata memiliki dampak yang cukup besar. Salah satunya pembentukan pemerintahan lokal yang terjadi di daerah-daerah. Di Semarang misalnya, Wongsonegoro ditunjuk sebagai Gubernur Jawa Tengah dengan pusat pemerintahan di Semarang untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang dalam segala bidang. Tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan, kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945, pemerintahan pusat di Jakarta membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Pembentukan BKR ini juga dilakukan serentak di berbagai daerah. Salah satunya di daerah Semarang, Jawa Tengah. Walaupun proklamasi telah dikumandangkan, ternyata masih cukup banyak prajurit Jepang yang belum bisa pulang ke negaranya. Selain itu, rakyat sipil dan para tawanan sekutu juga masih banyak yang berada di Indonesia. Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tentara BKR dan para pejuang rakyat Semarang harus memiliki persenjataan untuk melawan dan mengusir sisa-sisa penjajah yang masih berada di Semarang. Gudang mesiu, gudang senjata. Saudara-saudara paham? Oleh karena itu, sepanjang bulan September hingga Oktober tahun 1945, para pasukan tentara BKR dan para pejuang Semarang mulai melucuti senjata-senjata pasukan Jepang termasuk pasukan Kido Butai. Namun saat para pejuang melakukan pergerakannya dalam melucuti senjata, pasukan Kido Butai menolak untuk memberikan senjata mereka.
dan hanya memberikan senjata-senjata yang sudah usang dan hampir tidak layak untuk digunakan. Hal ini membuat marah para pejuang dan tentara yang berada di Semarang. Namun, saat melakukan pergerakan dalam meluncur senjata, pasukan Kido Butai menolak untuk memberikan senjata mereka. Dan hanya memberikan senjata-senjata yang sudah usang dan hampir tidak layak untuk digunakan. Hal ini membuat marah para pejuang dan tentara yang berada di Semarang. Selain melucuti senjata, para tentara Jepang BKR dan para pejuang rakyat Semarang juga mulai menangkap orang-orang Jepang yang berada di Semarang. Ketika BKR dan para pejuang rakyat Semarang hendak memindahkan tawanan Jepang dari Cepiring dan hendak dipindahkan ke Bulu. Namun di tengah perjalanan mereka kabur dan bergabung dengan pasukan Kido Butai di bawah pimpinan Mayor Kido. Kondisi inilah yang membuat para pejuang rakyat Semarang semakin marah. Sementara itu, Mayor Kido yang merupakan pimpinan dari pasukan Kido Butai menudingkan tentang pelucutan senjata dan para tawanan pejuang Indonesia kepada atasan Mayor Kido, Majen Nakamura di Magelang. Namun dalam hal ini, Majen Nakamura belum bisa memutuskan. Akhirnya Nakamura meminta pendapat dari pemimpin militer Jepang di Jakarta. Dengan berbagai perundingan, pada akhirnya pimpinan Jepang di Jakarta dengan tegas untuk tetap tidak memberikan senjata mereka kepada pihak Indonesia. Bahkan Jepang boleh menggunakan kekuatan militernya untuk menghentikan perampasan senjata. Karena perintah dari atasan tentara Jepang di Jakarta ini, Mayor Kido mulai melakukan penyerangan terhadap para pejuang rakyat Semarang. Seiring berjalannya waktu karena pelarian para tawanan Jepang pada tanggal 14 Oktober 1945 pukul 06.30 WIB, para pejuang rakyat Semarang diinstruksikan untuk mencegat dan memeriksa mobil Jepang yang lewat di depan rumah sakit Purusara. Saat melakukan penyegatan, mobil sedan dan senjata milik Kem Patai disita oleh para pejuang. Pada sore harinya, tentara Jepang yang masih tersisa dijebloskan ke penjara Bulu. Kemudian pukul 18.00 WIB, pasukan Jepang yang bersenjata lengkap menyerang secara mendadak dan melucuti 8 anggota polisi istimewa yang sedang menjaga sumber air minum bagi warga kota di Candi Lama, yaitu Reservoir Siranda. Kedelapan anggota polisi yang ditangkap itu dibawa ke markas Kido Butai di Jatilangeh. Dan tersiar kabar bahwa tentara Jepang sudah meracuni sumber air minum bagi warga kota di Candi Lama. Sehingga rakyat menjadi gelisah. Cadangan air di Candi Desa Wungkal waktu itu merupakan satu-satunya sumber air di Semarang. Setelah berita tentang tentara Jepang yang telah meracuni sumber air minum tersiar, Dr. Karyadi sebagai kepala laboratorium RS Purusara berniat untuk memastikan kabar yang beredar. Ia kemudian pergi ke sana dalam situasi yang sangat berbahaya. Karena Jepang telah menyerang beberapa tempat termasuk rute menuju Reservoir. Dalam perjalanan menuju Reservoir, mobil Dr. Karyadi tiba-tiba dicegat oleh tentara Jepang di Jalan Pandanaran. Dan ia ditembak bersama tentara pelajar yang menjadi supirnya.
Karena tembakan itu, Dr. Karyadi sempat dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 23.30 WIB. Namun nyawanya tidak dapat diselamatkan dan ia gugur dalam usia 40 tahun. Kabar gugurnya Dr. Karyadi ini tersebar kemana-mana di seluruh kota Semarang, yang membuat para pejuang Semarang marah dan menggelora ingin balas dendam. Dan gugurnya Dr. Karyadi inilah yang menjadi salah satu latar belakang pertempuran 5 hari di Semarang. (15 Oktober 1945 pukul 03.00 WIB), setelah berbagai ketenggangan yang terjadi di antara militer Jepang dengan para pejuang rakyat Semarang, membuat militer Jepang membulatkan tekadnya untuk menyerang Semarang. Pasukan Kidobutai yang dibantu dengan batalion Jepang lainnya termasuk para rakyat sipil Jepang turut dipersenjatai untuk melakukan serangan. Dalam pertempuran, Jepang memulai menyerang Semarang dari 2 arah. Dalam serangan dadakan yang dilakukan oleh Jepang, mereka berhasil menangkap Gubernur Wongsonegoro. Sementara itu, dari sebuah bukit rendah di belakang markas pasukan BKR, tiba-tiba pasukan Kidobutai menyerang dari 2 arah yang menggunakan tembakan pelepar, granat, dan senapan mesin. Setelah melawan selama setengah jam, pasukan BKR kewalahan menghadapi serangan tentara Jepang. Dan kemudian pasukan BKR meninggalkan markas untuk menghindari kepungan tentara Jepang. Pasukan Jepang yang melakukan serangan secara mendadak dan cepat ini, dalam waktu 3 hari mereka berhasil menguasai sebagian besar wilayah Semarang. Banyak para pejuang yang gugur dan dihabisi oleh pasukan Kidobutai. Bahkan para pasukan PMI atau Palang Merah Indonesia juga tidak dapat bergerak leluasa untuk mengevakuasi mayat dan korban yang terluka. Melihat kota Semarang yang sebagian besar telah dikuasai oleh para tentara Jepang, bala bantuan banyak yang berdatangan untuk membantu melawan serangan Jepang termasuk area sekitar Semarang. Pasukan BKR juga berhasil mengadakan konsolidasi untuk mendapatkan bantuan dari wilayah Jawa Tengah lainnya. Dengan berbagai bantuan untuk pihak Indonesia, akhirnya pejuang Indonesia berhasil membuat keadaan berbaik dengan menyurutkan tentara Jepang. Akhirnya pihak Indonesia terdiri dari para pejuang dari Semarang dibantu dengan para pejuang lain dari sekitar Jawa Tengah. Satu pihak Jepang, pasukan Kidobutai dibantu dengan pasukan Jepang lainnya termasuk warga sipil Jepang. Pertempuran antara kedua belah pihak ini terjadi di 4 titik di Semarang, yakni daerah Kintelan, Pandanaran, Jombang, dan Simpang 5. Pertempuran yang berlangsung selama 3 hari ini memakan banyak korban jiwa, baik pihak Indonesia maupun pihak Jepang. Saudara-saudara diminta untuk pulang dengan tenang. Pemerintah akan menyelesaikan segala-galanya dengan sebaik-baiknya. Korban yang terjadi di antara kedua belah pihak, Jepang kemudian meminta Wongsonegoro untuk mengeluarkan maklumat dan menghentikan pertempuran. Akhirnya, pada tanggal 17 Oktober 1945, Gubernur Wongsonegoro mengeluarkan maklumat untuk gencatan senjata. Namun, karena tidak mencapai kesepakatan kepada para pejuang rakyat Semarang,
gencatan senjata tidak berhasil dilakukan. Para pejuang mengira bahwa Wongsonegoro memerintahkan para pejuang untuk menyerah. Namun setelah dijelaskan bahwa gencatan senjata ini sebenarnya permintaan dari pihak Jepang, akhirnya mereka menyetujui adanya gencatan senjata yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 1945 adalah untuk menindaklanjuti maklumat tentang gencatan senjata yang telah dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 1945 ini, pihak Jepang Indonesia melakukan perundingan. Dalam perundingan ini, isu yang paling besar adalah tentang perebutan senjata. Pemimpin Jepang menginginkan agar semua senjata yang telah direbut oleh para pejuang Indonesia segera dikembalikan. Namun, keinginan Jepang ini ada hal yang mustahil, yang pada akhirnya perundingan pun mengalami kebuntuan. Bahkan dalam perundingan yang panas itu, tentara Jepang mengancam akan mengebom senjata jika senjata tidak ditangani dan menyerah senjata kepada Jepang. Di tengah perundingan yang sedang berjalan, para pejuang Semarang, terutama dari Magelang dan Genuk, menjadi satu untuk memindahkan tawanan Jepang yang menjadi sandera. Namun karena janji Jepang untuk mundur tidak dipenuhi, maka 75 sandera dibunuh, yang memungkinkan perang di Semarang ini akan terus berlanjut. Karena perundingan yang dilakukan dan berbagai pertempuran tidak kunjung usai, pada 17 Oktober 1945, pasukan Inggris yang dipimpin oleh Kolonel Edward juga mendarat di Semarang. Akhirnya, Inggris juga ikut terlibat dalam pertempuran. Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 20 Oktober 1945, konferensi di antara tiga pihak, yakni Indonesia, Jepang, dan Inggris, dilakukan di Hotel de Pavilion, yang mana konferensi ini atau perundingan di antara ketiga pihak ini berhasil mengeluarkan hasil dengan dilakukannya gencatan senjata. Gencatan senjata ini berhasil dilakukan untuk mencegah lebih banyak lagi korban di pihak Indonesia dan Jepang. Walaupun para pejuang Indonesia masih ingin menuntut untuk membalas, namun perundingan yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945 ini juga berhasil mengakhiri pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran yang terjadi dari tanggal 15 hingga tanggal 19 Oktober 1945 ini telah memakan banyak korban dari kedua belah pihak, di mana pihak Indonesia kurang lebih sekitar 2.000 pejuang dan militer Indonesia gugur dalam medan pertempuran. Sementara dari pihak Jepang kurang lebih sekitar 600 tentara dan tawanan yang tewas. Untuk mengenang peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang karena perjuangan rakyat Semarang dalam upaya merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, maka dibuatlah Tugu Muda di Simpang 5 Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan tugu ini diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1953. Perjuangan dalam merebut kemerdekaan yang telah dilakukan oleh rakyat Semarang merupakan sebagian daripada perjuangan-perjuangan lain yang telah dilakukan oleh para pejuang Indonesia.
Perjanjian Linggarjati. Perundingan diadakan di Indonesia, bertepat di Linggarjati. Pelaksanaan sidang-sidang berlangsung pada tanggal 11 sampai 15 November 1946. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, anggotanya Mr. Muharrem, Mr. Susanto Tripertrojo, dan A.K. Gani. Delegasi Belanda dipimpin oleh Profesor Sherman dengan beberapa anggotanya yakni Van Mook, F. de Boer, dan Van Poel. Sebagai penegah dan pemimpin sidang adalah Lord Kilburn. Dalam perundingan itu dihasilkan kesepakatan yang terdiri dari 17 pasal. Isi pokok perundingan Linggarjati antara lain sebagai berikut. Pertama, pemerintahan Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintahan RI atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Daerah-daerah yang diduduki sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur akan dikembalikan kepada RI. 2. Akan membentuk negara Indonesia Serikat atau INS yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda atau Indonesia sebagai negara berdaulat. Pemerintahan Belanda dan RI akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Raja Belanda. Pembentukan NIS dan Uni Indonesia Belanda diusahakan sudah selesai sebelum 1 Januari 1949. Pemerintahan RI mengakui dan akan memulihkan serta melindungi hak milik asing. Pemerintahan RI dan Belanda sepakat untuk mengadakan pengurangan jumlah tentara. Bila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perundingan ini, akan menyerahkan masalahnya kepada Komisi Arbitrasi. Setelah persetujuan Linggarjati disahkan, beberapa negara telah memberikan pengakuan terhadap kekuasaan RI, seperti Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Afghanistan, Burma atau Myanmar, Saudi Arabia, India, Pakistan. Perjanjian Linggarjati tidak membantu untuk memecahkan masalah bagi kedua belah bangsa, bahkan memperburuk keadaan. Belanda kemudian mengadakan gencatan senjata di Jawa dan Sumatera pada 21 Juli 1947. Belanda menyebut tindakan itu sebagai aksi polisional atau tindakan kepolisian atau yang dikenal dengan agresi militer 1. Istilah polisional itu berarti pengamanan dalam negeri, atau yang dimaksud di sini adalah Indonesia. Artinya, Belanda tidak mengakui kedaulatan Republik Indonesia, seperti yang sudah dinyatakan dalam dokumen Linggarjati. Belanda memberi sandi pada Sanggaran Umum itu dengan Operasi Poldu, yaitu operasi yang ditunjukkan untuk wilayah-wilayah yang dianggap penting secara ekonomi bagi Belanda. Kondisi itu mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mengeluarkan resolusi. Ada 2 resolusi yang disampaikan oleh PBB. Pertama, menghimbau agar RI dan Belanda segera menghentikan perang dalam membentuk negara Indonesia Serikat, seperti yang diamankan dalam perjanjian Linggarjati. Kedua adalah usulan Amerika agar kedua belah pihak membentuk sebuah tim untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Usulan itu kemudian dikenal dengan istilah Komisi 3 Negara. 3 negara atau KTN itu terdiri dari Australia yang diwakili oleh Richard T. Kearney yang dipilih oleh RI. Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeeland. Amerika diwakili oleh Frank P. Graham yang dipilih Belgia dan Australia. Hasil dari KTN itu adalah perundingan diadakan kembali oleh Indonesia dan Belanda. Pihak Belanda mengusulkan agar diadakan perundingan di tempat yang netral. Atas jasa Amerika Serikat, maka digunakan kapal yang mengangkut tentaranya dengan nama USS Renville didatangkan ke Teluk Jakarta dari Jepang.